Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini. Edisi ini video akan tayang di tanggal 4 Februari 2024. Apa kabar semuanya? Ya apa kabar Rek? Kumaha wartosna? Baa kaba nyoda, uni udah baa kaba. Hah? Baik, alhamdulillah. Apa kareba? Bener gak sih bahasanya? Apa kareba? Kalau Sulawesi gitu. Kalau Bali itu apa ya? Bahasa Balinya aku lupa. Sehat pokoknya buat semuanya. Mau orang Bali, mau orang Jawa, mau orang Sumatera, mau orang Sulawesi, orang Papua sekalipun. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Dalam kondisi yang baik. Amin ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan. Yang sudah sering bolak-balik ke sini, yang sudah sering nonton atau yang baru tapi belum support Mas Tulus dengan subscribe, ayo dong dukung Mas Tulus dengan di subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, sudah, like-nya mana ganteng cantik, sudah. Oke, terima kasih yang pencet tombol like, semoga berkah melimpah, rezekinya banyak, diberikan kesehatan dan juga kemudahan. Amin. Jangan lupa juga teman-teman dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Nah, buat yang mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video atau super thanks buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Semangat sehat untuk yang sedang sakit. Amin. Semoga yang sedang sakit sekarang dalam kondisi apapun sakitnya, medis maupun non medis, semoga segera Allah berikan jalan kesembuhan. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang mungkin sedang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai nggih. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman yang kondisinya sedang kurang baik dalam segi apapun, semoga segera Allah rubah menjadi baik, dan yang sudah dalam kebaikan keadaannya dan lain sebagainya, semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk semangat, jangan lupa untuk terus bersyukur, jangan lupa untuk terus mengucapkan bismillah, alhamdulillah dibarengi dengan innalillah. Wes, teman-teman lagi liburan, teman-teman lagi ngumpul sama keluarga ya, lagi nggak ada aktivitas. Aku ada aktivitas dan aku masih sempat-sempatkan buat video saking cinta lantres none Mas Tulus karo jenengan ya. Muga-muga ketampanan Mas Tulus iki wah pedene naudzubillah ya, rupane Mas Tulus sering banget ngomong ke awake dhewe tampan lho. Saiki ngene lho Rek, lek gak aku dhewe sing muji sapa ya? Yang biasanya muji aku ganteng iki cuman aku karo mamaku. Kanca-kancaku moh
Mau muji aku ganteng, aku jadi orang ganteng. Elek jadi nih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Pokoknya aku masih semangat buat kalian, jadi kalian juga harus semangat buat Mas Tulus ya. Hari ini di video ini saya pengen bahas terkait dengan pesan Eyang Lukito untuk kita menjaga kesehatan selama bulan Februari ini. Konon katanya bulan Februari hari ini menurut Eyang Lukito ya, bukan dari Badan WHO, bukan dari BMKG, jadi ini tidak ada info resminya. Jadi teman-teman tuh nggak usah ngotor-ngotori tangan buat ngujat saya ya. Jadi yang setuju silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Iki sopo iki? Waduh. Oh, temanku yang nyanyi hari ini nih. Kita sudah berpisah di ujung jalan. Dan teman-teman, hari ini tuh saya membahas ini di video ini, aku harapannya bukan menyesatkan sesuatu ya, menyesatkan pemikiran kalian, tapi aku harap mudah-mudahan ini juga jadi momen pembelajaran aja buat kita, dan ya coba aja kita lihat buktinya ke depan apakah benar yang disampaikan emang yang nyampein apa mas soal penyakit ini. Nanti kita bahas secara luas teman-teman. Alhamdulillah sedekah nasi box kita masih nambah, terakhir aku cek 571 ya, nambah 100.000 dari yang kemarin. Sedekah bumi sudah nambah 100.000, alhamdulillah. Oh ya, teman-teman, aku minta maaf, ini kan ada beberapa yang transfernya langsung ke DBS ya. Ada yang transfer ke rekening DBS itu 250, aku sudah cek sebelumnya. Ternyata untuk bukti transfernya ada, ngapunten untuk yang merasa transfer ke rekening DBS nominalnya 250.000, mohon konfirmasi lagi atau mungkin dicek lagi rekeningnya, karena ternyata uang 250.000 itu ndak ada di DBS-nya Mas Tulus. Di rekening DBS adanya uang 100.000 dari Simbak yang ditransfer tadi, jadi ndak ada transferan 250. Makanya saya bingung, saya bilang terima kasih karena saya ndak ngecek toyong. Saya pikir kalau sudah berhasil, takutnya itu ternyata tertahan, dananya tertahan, ndak masuk ke DBS, tertahan juga di rekening yang transfer. Jadi mohon konfirmasi, saya mau chat ulang, sudah terlanjur saya encet, jadi saya bingung. Tolong teman-teman yang merasa sedekah bumi tapi titipnya ke rekening DBS-nya Mas Tulus yang dulu digunakan di tahun kemarin, teman-teman bisa DM Mas Tulus lagi ya, yang merasa transfer ke situ. Karena sampai detik ini rekening DBS baru ada saldo Rp100.000 ternyata. Dan yang transfer ke DBS itu tidak ada saldo masuk. Jadi mohon untuk konfirmasi lagi supaya lebih aman. Takutnya terkendalanya di DBS-nya atau di kalian yang terkendala di rekeningnya kalian ya. Seperti itu nggih. Pokoknya matur nuwun, terima kasih yang sudah bantu sedekah nasi box, sudah bantu sedekah bumi. Mas Tulus, misalnya saya nih awal bulan kan baru gajian. Saya punya anak yang ulang tahun. Saya pengen bantu ngedekahi anakku, tapi ndak pakai among-among, pakai sedekah nasi box, boleh silahkan ya. Teman-teman bisa transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000 saja untuk satu nasi boxnya, maksimalnya unlimited. Misalnya anaknya ulang tahun pengen sedekah buat saudara-saudara kita di jalan, niatnya buat hajat anaknya, itu kan secara khusus ya. Nanti teman-teman bisa DM Mas Tulus. Misalnya kalau bikin 100 box ya berarti 1.200.000 ya, mungkin seperti itu. Kalau bikin 10 box Mas Tulus, anakku ulang tahun, boleh bikin 10 misalnya berarti 120.000 gitu aja ya. Langsung DM, transfernya ke rekening ke BRI. Kalau misalnya ada transfer khusus untuk hajat kelahiran atau hari lahir dan lain sebagainya, tolong untuk dijapri secara khusus ke Mas Tulus ya, biar Mas Tulus paham nggih. Matur nuwun, terima kasih. Kalau bantu sedekah bumi Mas Tulus gimana? Caranya juga gampang. Untuk yang sudah punya rekening Mas Tulus, transfernya bisa kemana saja, tetapi konfirmasi dulu ya. Kalau mau lebih mudah lagi, cek kolom komentar paling atas, nanti Mas Tulus sematkan paling atas ada rekening Permata Bank atas namanya juga Tulus Rianto. Kalau nasi box kan ada minimalnya, minimal 12.000 satu nasi box. Kalau sedekah bumi Rp1.000 pun juga Mas Tulus terima, nggak apa-apa ya. Ayo dicek kolom komentar sekarang paling atas, saya sematkan. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun, nggak bisa ngomong apa-apa selain terima kasih. Mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box dan juga sedekah bumi kita sesegera mungkin berjalan, amin. Sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di Februari 2024 ini, amin. Dengan jumlah yang sebanyak-banyak
sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk semuanya. Dan alhamdulillah kabar baiknya, wah, aku mendapatkan kiriman ini sudah kelong ya, sudah keambil. Ini tinggal 17 teman-teman. Karena memang sudah ada yang inden duluan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin Februari kita nggak kebagian, tapi ada yang pesen dikirim ke luar negeri, tapi orangnya nggak ada konfirmasi lagi. Jadi ini 20 pieces dikirim ke kita. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara bisa DM langsung ke nomor WhatsApp yang di 0857 ya. Sebutkan nama dan juga nama alamat lengkapnya. Fungsinya apa saja? Tonton video Mas Tulus Packing biar paham. Oke? Terima kasih banyak. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Yang sudah pesan terima kasih. Semoga manfaat hati obat tombo teko loro lungo kersane Gusti Allah. Ye, amin. Teman-teman yang mungkin takut Mas Tulus nggak amanah, takut Mas Tulus nipu, boleh transfernya nunggu barang sampai. Wah, akeh rek. Lek jenengan ngomong ke aku ngapus iki malah sing kapusan ki Mas Tulus. Bola-bali wong pesen. Ada yang transfernya memang mungkin karena belum sempat ya. Ada yang sudah beberapa kali aku garis bawahi gitu loh. Aku garis bawahi kalau beliau tuh nggak transfer. Tapi aku nggak tega kalau misalnya Mas Tulus ternyata ibuku sembuh atau cocok. Jadi tolong kirim lagi. Tapi maaf. Tapi jujur akhirnya kalau saya nggak bisa transfer. Insya Allah kalau memang ada barangnya dan saya itu legowo. Kalau saya kan tipikal orang yang ikutin hati. Kalau saya mau ya saya kasih gitu aja. Cuman aku pengennya sih teman-teman kalau nggak punya, maaf, mendingan jujur ya. Sampai sekarang juga masih ada loh bapak-bapak atau ibu-ibu yang, Mas Tulus nanti saya bayarnya pas gajian, atau saya cicil boleh seminggu segini, sebulan segini. Boleh, aku nggak apa-apa. Pokoknya nek memang kui manfaat tenan, jenengan pengen nyoba tenan, DM mawon. Jadi saya juga nggak mau teman-teman tertekan di sini ya. Dan kalau ada statement saya nipu malah aku sing bola-bali kapusan sebenarnya, tapi lillahi ta'ala aku ikhlas walaupun uangnya ngapusi ya, ujung-ujungnya jujur kok ya. Oke, terima kasih banyak. Aku pengen bahas secara detail apa yang disampaikan Eyang. Oh iya Rek, iya nanti aja lah. Aku tuh bikin video soal cerondol itu ya, aku tonton sendiri aja aku ketawa. Ya Allah, kelakuanku di video yang bahas yang disampaikan cerondol itu tuh aku ngerasa mulutku tuh jor-joran banget. Maaf ya teman-teman kalau cara bercandaku dengan cerondol itu mungkin terkesan kasar atau kurang pas di benaknya kalian, saya minta maaf ya. Oke, beberapa kali sebelum pergantian bulan Februari itu Eyang juga sudah beberapa kali juga menyampaikan ke saya untuk saya pribadi untuk menjaga kesehatan, untuk lebih aware terkait dengan kesehatan, jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah misalnya, karena ada beberapa hal yang mungkin saja akan menyerang kita. Apa itu? Salah satunya adalah virus. Dan Eyang menyampaikan, nanti juga saya akan hitung, saya juga akan ukur melalui angkanya, apakah yang disampaikan Eyang ini juga kalau kita deteksi melalui angka apakah sama ya. Beliau menyampaikan bahwa di bulan Februari ini akan banyak orang yang sakit. Banyak orang yang nanya langsung nih, Mas Tulus, apakah virus besar? Apakah virus yang mematikan misalnya ya? Alhamdulillah kalau penyampaian yang Lukito, amin, kita aminkan karena ini pernyataan yang baik atau kata-kata yang baik dari beliau. Yang dimaksudkan akan ada virus baru atau varian baru untuk COVID, sepertinya untuk di bulan Februari ini, kalau dikategorikan akan ada peningkatan, penyampaiannya yang Lukito itu sepertinya memang ada, tetapi kalau dikatakan ini akan besar, volumenya secara besar, kemudian gebrakannya besar sama seperti COVID yang kemarin, atau ini mungkin akan besar sekali, sepertinya kalau jawabannya yang Lukito tidak sebesar yang kita sangkakan. Lah amin loh yo. Amin. Karena prasangkanya atau ucapannya adalah baik. Tetapi kalau misalnya akan banyak orang yang sakit, jawaban saya iya. Nah, di sini ada kategori khusus yang disampaikan Eyang. Memang tidak secara khusus beliau menyampaikan tidak istilahnya tuh orang-orang ini akan sakit parah atau tidak. Dan beliau hanya menyampaikan kalau akan banyak orang sakit. Secara detailnya ketika saya sambung-sambungkan apa yang beliau sampaikan, sebenarnya yang dimaksudkan Eyang adalah sakit-sakit ringan, tetapi ini yang bisa
membuat kita terkendala dalam beraktivitas. Misalnya kayak kita batuk, flu itu juga inkubasi 3 sampai 7 hari ya teman-teman. Dan badan kita kan kalau lagi ngelawan virus pasti panas ya. Sekarang juga akan banyak orang panik. Nah, ini juga akan bisa menyerang siapa saja menurut yang disampaikan Eyang. Tetapi dari hasil obrolan saya sepertinya ini akan cenderung menyerang anak di bawah umur 15 tahun atau bahkan balita ya teman-teman. Jadi orang dewasa juga sangat mungkin kena dengan sakit ini, tetapi akan cenderung anak-anak di bawah 15 tahun atau anak-anak balita atau ojo ngono ki tondok get-geti kang tulus. Nah, jadi anak-anak di bawah 15 atau di anak-anak balita. Jadi kalau misalnya sakit ini akan banyak orang sakit, akan banyak orang mengalami sakit kalau yang disampaikan yang Lukito. Tetapi kalau kita kategorikan banyak orang dewasa apa anak-anak, yang ini akan cenderung anak-anak di bawah umur untuk yang sering sakit. Jadi aku harap karena kalau beliau kan tidak menyampaikan virus segala macam, tapi dari hasil yang aku analisa dari obrolan dari Eyang ini juga saya sudah berani menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan Eyang ini adalah virus ya. Dan anak-anak dengan kadar sakit virus atau terkena virus itu menurut aku kalau di musim penghujan juga sangat masuk akal kalau misalnya mereka bisa terjangkit virus. Jadi aku rasa virus-virusnya sih memang penyampaian yang Lukito, amin, alhamdulillah, bukan virus keras dalam tanda kutip, bukan penyakit kuat, bukan penyakit besar, bukan penyakit yang berat, tetapi ini juga akan terkendala karena kalau yang disampaikan Eyang penularannya itu akan gampang sekali. Saya tidak menyampaikan ini COVID ya, saya tidak menyampaikan ini corona varian baru atau apa. Saya juga tidak berani menyimpulkan lebih ke batuk, flu dan lain sebagainya karena beliau menyampaikan sakitnya ringan. Tetapi yang akan menyebar ini virus apa secara garis besar saya tidak berani menyimpulkan bahwa ini adalah COVID atau varian-varian baru dari COVID. Saya nggak berani menyimpulkan itu, tetapi kalau penyampaian beliau adalah sakitnya ini sakit-sakit yang ringan, bukan sakit yang berat, aku rasa juga kita mungkin akan berdampak ke penyakit-penyakit yang ringan-ringan saja. Nah, sayangnya adalah virus ini tuh akan mudah tertular kepada seluruh anggota keluarga. Jadi di sini aku sarankan misalnya bapaknya ini sakit, jadi kayak kalau kata Eyang tuh istilahnya begini, bapaknya mungkin sakit cuma bisa 2 sampai 3 hari, tetapi anaknya nih yang akan lama, bahkan akan berkali-kali. Ini juga penyampaian Eyang Lukito terkait dengan yang disampaikan itu. Jadi penyakitnya akan bisa menular ke seluruh anggota keluarga. Jadi kayak misalnya jenengan punya anak lebih dari satu, hati-hati dengan anak satunya. Kalau emang satunya sakit, mungkin bisa dipisahkan dulu biar virusnya tidak nular atau tidak inkubasinya pindah lagi ke anak yang satunya. Atau orang tuanya mungkin sakit, ya bukan dilarang mendekati, tapi ibarat kata tuh harus menjaga jarak juga dengan anak yang mungkin tidak sakit. Apalagi kalian-kalian yang punya anak-anak dewasa. Anak-anak di bawah dewasa maksudnya, anak-anak di bawah umur bayi dan lain sebagainya. Ini penyampaian Eyang. Dan sayangnya adalah, walaupun penyampaian beliau ini penyakit yang tidak berat atau penyakit yang ringan, menurut beliau, kalau misalnya ini ibarat kata tuh ini nih, makanya tadi saya bilang bisa sakit sembuh tapi sakit lagi karena masa penyembuhannya kalau misalnya yang disebutkan virus itu 7 sampai 14 hari bisa sampai di 30 hari misalnya. Jadi kayak 2 kali lipatnya, yang harusnya 7 hari virusnya sembuh, ini kayak yang lebih dari 7 hari kayak gitu. Dan kadarnya akan lebih lama. Kemudian juga akan bisa kembali lagi, akan bisa juga sakit lagi. Ini juga beberapa hal yang disampaikan yang Lukito. Bukan, saya garis bawahi, bukan cuma anak kecil, tetapi kita semuanya bisa terjangkit virus ini ya. Dan ini akan mudah menular dengan teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain. Kalau misalnya kita akan berprasangka, ya virus flu, virus batuk itu memang menular Mas Tulus. Tetapi kadar penularannya akan lebih cepat daripada yang dimaksudkan dalam ilmu kedokteran. Mungkin kayak aku flu, Mas Wardi di jalan kan, Mas Wardi flu, aku ikut flu. Tapi mungkin kan ada masanya. Tapi yang disampaikan Eyang itu ini juga lumayan instan ya, jadi kita juga harus hati-hati. Aku garis bawahi lagi, aku nggak menyampaikan kalau ini COVID ya. Teman-teman nggak boleh mengarahkan kemana-mana. Tetapi intinya adalah walaupun kita sempat takut juga dengan beberapa hal yang disampaikan bahwa memang
Katanya ada virus ini, virus itu, varian barulah, varian ini, varian itu. Tetapi yang kita tahu di sini adalah penyampaian Eyang yang saya sampaikan ke teman-teman adalah ini bukan sesuatu yang berat atau besar. Istilahnya berarti masih ada batasan, masih ada tingkat kecenderungan bahwa ini tidak akan terlalu berbahaya. Walaupun akan banyak orang terjangkit, akan banyak orang terkena penyakit ini, kemudian juga masanya akan sedikit lama, tetapi dalam hal ini Eyang menyampaikan juga bagi kita semua khususnya yang dewasa mau yang anak-anak, kalau yang dewasa jaga yang anak-anak atau yang punya anak, untuk lebih aware lagi, jaga pola tidur, perbanyak minum air putih, kemudian juga banyak mengkonsumsi air hangat, juga empon-empon. Ini penyampaian Eyang Lukito ya kepada teman-teman semua. Khusus bagi teman-teman yang punya bayi ya, boleh kalian itu kangen sama anak bayi, namanya anak pertama mungkin ya, atau anaknya masih kecil, bapaknya pulang dari mana. Penyampaian Eyang Lukito adalah harus membasuh. Kalau bahasanya Eyang itu wudu. Bahasanya yang kita tuh butuh, atau intinya membersihkan diri terlebih dahulu baru nemui anaknya. Menurut aku ini nggak musyrik ya, ini nggak melanggar norma agama. Jadi juga ini salah satu hal yang diterapkan. Aku juga bingung kenapa beberapa hal yang diajarkan ke saya oleh Yang Lukito ini juga beberapa poin yang seakan-akan pernah diajarkan di keluarga besar saya. Jadi saya dulu ketika memang anak-anaknya lahiran, itu selalu di kampung yang ada mama. Jadi anak-anak mama itu semuanya kalau lahiran mau mantu, mau anak kandung, pasti ke kampungku, ke rumahku. Jadi mamaku yang ngurus. Dan satu hal yang perlu kalian tahu. Memang kalau pada zaman mamaku, aku tidak disuruh mandi. Tetapi kalau aku pulang kerja waktu itu, dan ponakanku tuh di rumah, atau baru masih bayi gitu ya, aku belum boleh kemana-mana kalau aku belum ke dapur atau aku belum ke sumur. Jadi kau harus cuci muka, cuci tangan, sama cuci kaki. Itu yang diajarkan orang tuaku. Yes, pada waktu itu kami tidak disuruh mandi ya. Kalau emang mau mandi sih silahkan. Intinya adalah membersihkan sesuatu. Apa yang kita bawa dari luar tuh kan bukan cuma virus ya, banyak energi-energi yang kurang baik. Kayak misalnya, kalau orang tuaku tuh dulu mengajarkan kalau misalnya kita habis layat atau habis bertakziah ya, kalau memang punya bayi, baru ketika pulang kami disuruh mandi. Dan kalau mamaku nggak boleh ditanya-tanya istilahnya. Jadi kayak yang, ya kita tahu sebelah sana ada yang meninggal, terus dia pakai baju hitam-hitam, dia habis pulang takziah, berarti kita nggak usah nanya. Kayak pundi be, pinara be, itu nggak boleh. Kalau orang tuaku ya, ini ajaran orang tuaku. Terus penyampaian Yang Lukito juga ini tadi kan kita sudah kita jelaskan. Nanti Mas Tulus juga akan jabarkan dari segi angka-angkanya apakah juga sama, apakah juga sarujuk. Beberapa yang dilakukan Yang Lukito adalah nanti kita bagian belakang aja ya untuk tolak balaknya ya. Ternyata tadi masuk juga anjuran Eyang itu terkait dengan sebelum pulang itu untuk mandi atau bersih-bersih. Kalau bahasanya Yang Lukito adalah wudu ya, menghindari energi buruk. Jadi sudah saya pastikan, saya berani memastikan bahwa virus ini juga ada campur tangan jinnya. Kenapa? Karena Eyang bilang bukan hanya membersihkan diri dari virus atau dari penyakit yang ada di badan kita ketika kita di luar, tetapi ada sebuah energi yang juga dibersihkan dari berwudu tadi. Karena cuci tangan, cuci kakinya, kalau bisa, kalau mau, sebelum dicuci dengan sesuatu yang bersih atau air yang bersih, cuci dulu, basuh dulu dengan air garam, baru dibasuh dengan air yang bersih, atau baru mandi, misalnya begitu. Jadi kayak kita basuh dulu tangan, kaki, muka, tapi dengan air garam, kemudian baru mandi besar yang sebenarnya setelah kita mengoleskan garam tadi. Garamnya ini juga tidak ada batasan garam apa saja. Ini penyampaian Eyang. Oke, sebelum kita mengarah ke penangkalnya lah ya istilahnya gitu, saya juga pengen baca melalui angkanya. Kalau dari angka-angka di bulan Februari, teman-teman juga mungkin udah pada paham ketika yang nonton video saya bahas tanggal 1, tanggal 2. Memang simbol genap di bulan Februari 2024 ini semuanya mengandung kadar yang air. Dan saya juga menyampaikan berkali-kali bahwa akan banyak musibah yang disimbolkan dari air ya.
baik itu kecelakaan, baik itu musibah, akan banyak orang-orang yang meninggal didasari oleh air, baik penyakit dari air, kemudian disebabkan oleh cairan, kemudian juga orang-orang yang bakal celaka atau istilahnya meninggal dengan cara-cara yang ada hubungannya dengan air, entah di atas air, entah kendaraan yang kecelakaan gara-gara air, penyakit karena air, dan lain sebagainya. Sehingga kalau teman-teman tanya, diukur lagi dari angka-angkanya, saya menjawab bahwa yang disampaikan Eyang Lukito, kalau saya hitung melalui angkanya, sangat-sangat sarujuk atau sangat cocok dan betul. Ini penyampaian Eyang Lukito dengan hitungan saya melalui angka-angkanya, ternyata sama. Dan justru kalau Eyang bilang ini akan ada penyakit yang meluasnya ini juga lumayan, kemudian penularannya akan lebih cepat, kemudian penyakitnya biasa-biasa saja, kalau penyampaian yang Lukito. Tetapi kalau dari versi angkanya, justru kemungkinan penyakit besarnya, penyakit beratnya, kalau dari angkanya, ini sangat-sangat ada. Sehingga teman-teman harus hati-hati. Ya, dari penyampaiannya dengan angkanya juga sama. Oke, tolak balaknya apa Mas Tulus? Ternyata ya tadi hal-hal simpel teman-teman. Intinya kalian menjaga kebersihan, ya. Mandi dengan air garam atau berbasuh dengan air garam. Kemudian kalau memang jenengan tuh punya anak di bawah umur, karena yang di sini digarisbawahi adalah ya kecenderungannya adalah ke anak-anak, ya, walaupun kita semua bisa terjangkit, tetapi secara fokusnya kita fokus untuk anak-anaknya saja dulu, tetapi kita bisa menghindari dengan mudah, yaitu jaga kebersihan. Dan dibiasakan, kalau bahasanya Eyang tuh gini, ketika kamu pulang dari mana saja, bersihkan dulu badanmu. Intinya kita melewati pawon. Ngerti pawon ya? Dapur. Jadi maksudnya Eyang di sini adalah kita itu membersihkan diri dari kuman, dari energi buruk, melalui garam tadi dinetralisir, kemudian juga melewati dapur. Kebanyakan di mana-mana kamar mandi kan di dapur. Jadi kalau misalnya, ini maaf ya, sekarang kan ada perumahan yang kamarnya di dalam, misalnya. Di dalam kamar itu ada kamar mandi maksudnya Mas Tulus. Tidak ke dapur, kalau memang habis dari luar dan punya anak bayi, saya boleh menyarankan, dan ini juga saran dari Eyang Lukito, mandinya jangan di kamar. Jadi mandinya masuk kamar, ngambil sabun, mandinya di dapur. Ini sarannya Mas Tulus ya. Oke, saran Mas Tulus dan juga Eyang. Simpel toh, jaga kebersihan. Kemudian banyak mengkonsumsi air hangat atau air yang tidak dingin. Kemudian mengkonsumsi air putihnya juga cukup banyak. Mengkonsumsi empon-empon. Empon-empon tuh gampang, Indonesia itu kaya. Ya, ngedapetin minuman-minuman seperti itu mudah sekali di Indonesia, sehingga hal-hal seperti ini nggak akan kalian dapatkan dengan susah, tapi mudah sekali. Ya, kemudian berikutnya adalah ini juga hal yang tidak bisa saya paksakan ke teman-teman, karena teman-teman mungkin akan sedikit kurang pas ya. Kita dianjurkan mengikatkan janur di atas pintu masuk rumah kita. Kalau memang pintunya tidak bisa diikat, mungkin ambil lakban, di jembreng, dikeraketin gitu. Kalau misalnya takut, tetangganya berpikir yang tidak-tidak, mungkin cari lakbannya hitam kali ya. Di atas pintu dilakban gitu istilahnya, buat tanda kalau kalian itu adalah cucu dari leluhur Nusantara. Sehingga kalau ada sesuatu yang kurang baik yang mau masuk, biar nggak jadi masuk. Karena kayak putune mbah kai gitu ya. Simpel torek. Sama yang pasti adalah minta perlindungan sama Tuhan sesuai dengan keyakinan. Kemudian jaga kesehatan, pola makan, dan juga pola tidur. Wes, nggak ada yang sakit. Semuanya yang lagi nonton video ini, Allah jauhkan dari sakit dan juga bala apapun. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang Mas Tulus sampaikan, mengkonsumsi, ini tambahan ya, mengkonsumsi kacang-kacangan atau umbi-umbian yang dikonsumsi tapi dimasaknya dengan cara direbus. Monggo manfaatkan itu juga. Berarti ini hal-hal yang mudah ya. Hal-hal yang mudah. Tetapi teman-teman juga sedikit tambahan dari Eyang, untuk yang mungkin memang anaknya itu tidak pernah atau belum pernah dibikinin among-among,
dan sakitnya 2 kali, ini buat yang sakitnya 2 kali ya. Misalnya sudah sakit tapi sembuh, ini maaf ini tambahan dari beliau. Sudah sakit, sembuh, sakit lagi. Kalau mau ditebus sebelnya dengan bikinin among-among ya. Bikin among-among yang ada telur sama urapnya, nasi urap gitu. Ada telurnya, kemudian dibagikan ke tetangga-tetangganya ya, atau ke teman-teman kecilnya. Kasih tahu ke orang-orang, iki among-amongi anakku yo, si Tulus iki among-amongi gitu ya. Jadi kalau yang sakitnya lebih dari 2 kali udah sembuh tapi sakit lagi, atau mungkin tidak pernah, ketika sudah sakit nggak pernah parah kok ini parah misalnya, kemudian kok nggak pernah bandel jadi bandel banget ya, atau teman-teman yang tidak biasa mengamong-amongi anaknya atau memberikan pahala sedekah untuk anaknya, di bulan ini sangat disarankan Eyang untuk melakukan itu ya. Boleh mau bikin berapa saja juga boleh. Aku banyak terima juga hari ini kasus konsultasi-konsultasi yang ngobrol sama Mas Tulus tuh, hampir beberapa di antara mereka juga disuruh bikin among-among, mengamong-amongi diri sendiri. Ya, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Sekali lagi, ini hanya sekedar info, penyampaiannya tidak bisa diukur secara klinis atau secara aktual. Jadi teman-teman juga nggak perlu percaya, nggak perlu menghujat juga, diambil segi baiknya saja ya. Teman-teman, kalau syarat-syarat yang saya sampaikan tadi mungkin bagi kalian tuh musyrik lah, kalau yang nggak mau ya jangan dipaksa. Intinya ya kalau yang bisa, oh saya jaga kebersihan aja Mas Tulus, saya nggak bisa pakai janur, saya nggak bisa pakai garam, ya nggak apa-apa. Yang mana yang bisa saja, yang lebih masuk ke akal kita. Ya kalau teman-teman mau silahkan, juga nggak apa-apa ya. Semoga manfaat ya saudaraku. Ora ono insyaallah bismillah sedaya sing nonton video ini semuanya sehat. Jenengan dan keluarga sehat lahir batinnya lancar rezekine. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya teman-teman. Maaf kalau mungkin penyampaian Mas Tulus terkesan guru atau keminter, nggak ada maksud di situ. Di sini kita sama-sama belajar untuk sama-sama saling memahami apa yang Mas Tulus sampaikan, kita cerna untuk kebaikan, nggih. Amin. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Ngalekan Dok. Terus ada ndongakne wong akeh lho, Dok. Dia pakai jilbab loh, Rek. Tapi pakai jilbabnya meletre-meletre gitu loh, kan lucu. Sekali asik kan, yes. Ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terbaik untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang mungkin sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja dan sedang cari kerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Amin. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, kemudian juga pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen membahagiakan keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh, segala sesuatu hajat jenengan saya doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Dan yang sedang jual aset sekarang semoga asetnya cepat laku. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi memiliki hajat yang menjual sesuatu, tetapi nanti kalau terjual hajatnya untuk sesuatu lagi atau ada nazarnya, saya doakan semoga segera terkabul. Amin. Dan semoga Allah pilih dan juga jenengan semua yang lagi nonton video ini, semoga saya dan jenengan dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Pun matur nuwun, terima kasih banyak. Mas Tulus pamit mundur. Video ini akan tayang pas Mas Tulus lagi kerja ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Saking sarang heonya saya dengan jenengan itu, saat saya sedang kerja, saya masih mengingat kalian. Asik. Pun terima kasih banyak ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.